Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka dengan NIM 230404 Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas D Angkatan 2023. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosial Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Aswar SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fenomena sosiologi dan antropologi. Yang pertama, fenomena sosiologi, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Memasuki dunia perkuliahan merupakan sebuah transisi besar bagi para mahasiswa baru, meninggalkan bangku SMA dan memasuki lingkungan kampus yang baru dengan budaya dan norma yang berbeda, menuntut mereka untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian diri. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri ini menjadi kunci penting bagi mahasiswa baru untuk meraih kesuksesan dalam pendidikannya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, berkomunikasi dengan orang lain, dan mengikuti aturan dan norma akan membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Saat memasuki bangku perkuliahan, terutama untuk mahasiswa yang datang dari luar daerah, proses sosialisasi dan penyesuaian diri akan sangat nampak mulai dari cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan bersosialisasi dengan teman-teman dari daerah yang berbeda, sehingga sangat diperlukan kemampuan adaptasi yang baik. Yang berikutnya yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial dan stratifikasi sosial memiliki pengaruh yang kompleks terhadap pendidikan di kampus. Di satu sisi, pranata sosial dapat membantu memfasilitasi proses pendidikan dengan menyediakan struktur dan aturan yang jelas. Di sisi lain, stratifikasi sosial dapat menciptakan ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk terus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi seluruh mahasiswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Pranata sosial dan stratifikasi sosial dapat memengaruhi akses pendidikan bagi mahasiswa. Mahasiswa dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke pendidikan tinggi karena biaya yang mahal, kurangnya informasi, serta adanya diskriminasi yang tidak diinginkan. Yang berikutnya yaitu mobilitas sosial. Pendidikan dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan dapat menjadi saluran utama bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka, dan mobilitas sosial juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang mereka dapatkan. Di kampus, mobilitas sosial dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dapat meningkatkan status sosial mereka dengan menyelesaikan pendidikan tinggi. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan status sosial dan memiliki akses ke peluang yang lebih baik dan lebih besar lagi. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memotivasi individu untuk belajar, kita dapat meningkatkan mobilitas sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam lingkungan kampus. Dampak perubahan sosial ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Kurikulum dan metode pembelajaran perlu diadaptasi dengan dinamika sosial yang terjadi agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial yang positif dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pendidikan berperan sangat penting dalam melahirkan agen-agen perubahan sosial. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk mendorong perubahan-perubahan positif di dalam masyarakat. Pendidikan berkualitas mempersiapkan generasi penerus untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, inovatif, dan kritis. Generasi penerus yang berkualitas inilah yang akan menjadi motor penggerak perubahan sosial.
Penting untuk selalu memperbaharui sistem pendidikan agar sistem pendidikan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan-tantangan di era yang baru. Fenomena yang selanjutnya yaitu fenomena antropologi. Yang pertama yaitu kebudayaan. Kampus biasanya memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Keberagaman budaya ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kampus, seperti bahasa yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, dan cara berpakaian. Keberagaman budaya mahasiswa dapat menjadi sumber kekayaan bagi pendidikan. Mahasiswa dapat belajar tentang budaya lain melalui interaksi mereka dengan teman sebaya, serta melalui partisipasi dalam kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh kampus. Pendidikan dapat mendorong interaksi antar budaya dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua mahasiswa. Pendidikan berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Melalui proses belajar mengajar, generasi muda dapat mengenal dan memahami berbagai aspek budaya seperti adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Interaksi antar budaya juga dapat menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai, dan membuka wawasan peserta didik. Contohnya seperti murid diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum atau cagar budaya untuk mempelajari sejarah dan budaya setempat. Dengan memadukan kebudayaan dalam proses pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas dan memiliki rasa cinta terhadap budaya yang tinggi. Yang kedua yaitu transmisi budaya. Transmisi budaya sangat penting untuk melestarikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya. Pendidikan berperan penting dalam mentransmisikan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Transmisi budaya dalam pendidikan bersifat dinamis. Budaya tidak statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Pendidikan harus mampu merespon perubahan budaya dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang positif ke dalam proses belajar mengajar. Pendidikan berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Di sekolah, guru mentransmisikan budaya melalui pengajaran mata pelajaran seperti sejarah, bahasa, maupun seni. Budaya juga ditransmisikan secara informal melalui interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa. Dengan menerapkan berbagai strategi dan pendekatan yang tepat, transmisi budaya dalam pendidikan dapat terjaga dan dilestarikan, sehingga generasi muda di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan identitas budaya yang kuat. Yang ketiga yaitu budaya-budaya belajar. Di sekolah, terdapat berbagai budaya belajar yang dipraktikkan oleh siswa seperti belajar kelompok, belajar mandiri, dan belajar dengan menggunakan teknologi. Budaya belajar ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya siswa, gaya belajar, dan preferensi pribadi. Pendidik perlu memahami budaya belajar siswa mereka untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif ke depannya. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan budaya belajar mereka dapat membantu siswa agar lebih belajar dengan optimal. Budaya belajar yang positif juga dapat menjadi fondasi bagi pendidikan yang berkualitas. Kebiasaan belajar yang baik seperti disiplin, tekun, dan mandiri dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami materi pelajaran dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di dunia yang majemuk dan mampu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dengan rasa hormat dan saling pengertian. Pendidikan multikultural membantu peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Melalui pembelajaran tentang berbagai budaya, peserta didik dapat mengembangkan rasa empati, toleransi, dan saling menghormati.
Dengan menerapkan pendidikan multikultural secara efektif, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang berkarakter, berbudaya, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Selanjutnya yaitu analisis kritis terkait fenomena konsep pendidikan ideal dengan peristiwa sosiantropologi yang ditemui di sekolah atau di lingkungan kampus. Konsep pendidikan ideal seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara menitikberatkan pada pengembangan karakter, kemerdekaan belajar, dan budi pekerti luhur. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan masih didominasi oleh paradigma lama yang menekankan pada hafalan, nilai ujian, dan standarisasi. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna dan tidak kontekstual, sehingga gagal untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pada abad yang sekarang. Selain itu, kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas juga terlihat dari sisa infrastruktur dan akses pendidikan. Di beberapa daerah, masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini membuat peserta didik di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan secara optimal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.